Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reden Ayulandari dengan NIM 2023-11314 dari kelas A Sistem Kontrol Industri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kasus yang saya ambil, yaitu filling mesin atau pengisian cairan pada sistem kontrol industri. Di sini kita masuk ke dalam latar belakang. Mesin pengisian otomatis atau filling mesin berperan penting dalam industri pengemasan, khususnya produk cair seperti minuman dan juga farmasi. Mesin ini bekerja secara otomatis dengan kendali utama menggunakan PLC dan dukungan sensor yang memantau serta merespon kondisi proses. PLC ini dipilih karena lebih tahan terhadap lingkungan industri, hemat energi, dan juga fleksibel dibandingkan sistem relay. Pada industri makanan dan minuman skala UMKM, perkembangan teknologi pengemasan sudah cukup pesat. Namun, masih ditemui kendala seperti kurangnya perhatian pada kualitas kemasan, kebersihan, serta keterbatasan sarana pengemasan modern. Hal ini sangat mempengaruhi daya saing produk di pasar. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, sistem pneumatik ditawarkan untuk mendukung kinerja mesin pengisian. Sistem ini menggunakan udara bertekanan sebagai media kerja dan listrik sebagai media kontrol. Pneumatik mampu menghasilkan gerakan mekanis untuk mendorong, memindahkan, dan juga menekan dengan bantuan komponen seperti silinder dan motor pneumatik. Dengan penerapan yang tepat, sistem ini tidak hanya efektif bagi industri besar, tetapi juga membantu UMKM meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan dari filling mesin tersebut. Yang pertama itu untuk kelebihannya, memiliki kecepatan yang tinggi. Karena dia memiliki kecepatan pengisian yang tinggi, sehingga memungkinkan proses pengisian cairan berlangsung singkat dan juga kapasitas produksi akan meningkat. Yang kedua, desain yang cukup sederhana dan mudah untuk diaplikasikan. Karena komponen utamanya seperti silinder, terus katup, sensor, itu mudah dirangkai dan tidak membutuhkan kontrol yang terlalu kompleks. Yang ketiga itu dapat menjamin kehigienisan. Nah, jadi sistem ini itu cocok untuk dunia farmasi, makanan dan minuman karena minim kontak langsung dengan manusia dan resiko kontaminasinya juga akan berkurang. Untuk kekurangan dari sistem ini, yaitu akurasi volume bisa terganggu akibat kebocoran udara. Jika terdapat kebocoran udara pada selang, katup, atau silinder, tekanannya ini akan berkurang dan piston tidak bergerak sesuai dengan perintah, sehingga mengakibatkan volume cairan yang masuk ke dalam botol bisa berbeda dari target yang telah ditentukan. Yang kedua itu tekanan udara harus stabil, karena perubahan tekanan udara langsung mempengaruhi kecepatan dan volume pengisiannya. Yang ketiga itu seal piston cepat aus. Karena seal piston ini cepat aus, sehingga butuh perawatan. Karena jika tidak diganti seal piston ini secara rutin, kinerja dari pengisian itu akan menurun dan juga dapat mengganggu kontinuitas produksinya. Next di sini ada diagram blok dari sistem filling mesin. Nah, di sini itu proses dimulai ketika sebuah botol kosong diletakkan di bawah filling unit. Nah, sebuah photoelectric sensor kemudian akan mendeteksi keberadaan si botol tersebut. Setelah botol terdeteksi oleh photoelectric sensor, AC motor akan menggerakkan konveyor atau mekanisme lain untuk membawa botol ke posisi yang tepat. Sebuah pneumatic valve yang terhubung ke tank akan terbuka. Cairan dari reservoir atau tangki penampung akan dialirkan ke tank melalui pneumatic valve yang lain. Kapasitif sensor yang ada di dalam tank akan mengukur dan mengontrol level cairan di dalamnya untuk memastikan volume yang tepat untuk pengisiannya. Cairan akan mengalir dari tank ke filling unit. Nah,
melalui pneumatic valve dan juga akan langsung mengisi botol. Setelah botolnya terisi penuh, sensor atau mekanisme waktu akan menutup si katup. Botol yang sudah terisi atau disebut filled bottles kemudian akan bergerak ke tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya ini yaitu ke capping unit. Jadi botol yang sudah terisi penuh itu akan dibawa ke capping unit. Kemudian sebuah photoelectric sensor yang lain akan mendeteksi keberadaan botol ini. Setelah botol terdeteksi oleh photoelectric sensor, capping unit akan menutup botol dengan tutup. AC motor kemudian juga berperan dalam menggerakkan mekanisme penutupan ini. Botol yang sudah terisi dan tertutup, capped bottles, akan keluar dari sistem dan siap untuk proses selanjutnya, seperti perlabelan ataupun pengemasan. Oke, di sini ada ilustrasi dari sistem filling mesin, yang mana tadi sudah dijelaskan. Yang pertama itu di sini ada botol kosong yang ditempatkan di awal conveyor belt. Nah, di sini kita dapat lihat ada conveyor belt. Kemudian tombol start pada panel kontrol akan ditekan untuk mengaktifkan si sistem tersebut. Setelah tombol start ini ditekan, conveyor belt akan bergerak dan membawa botol ke posisi di bawah mesin pengisian. Kemudian proximity 1 akan mendeteksi keberadaan si botol. Kemudian si conveyor akan menghentikan di bawah mesin pengisian. Mesin pengisian kemudian akan aktif dan valve akan terbuka untuk mengisi cairan ke dalam botol. Indikator pengisian akan menunjukkan level pengisian yang terisi. Data volume dari botol akan ditampilkan dan menunjukkan kemajuan dari pengisian. Setelah pengisian selesai, valve akan tertutup dan conveyor belt akan kembali bergerak, membawa botol yang sudah terisi penuh ke mesin penutup botol. Nah, peran proximity kedua itu untuk mendeteksi botol yang sudah terisi. Kemudian conveyor belt ini akan menghentikan di bawah mesin penutup botol. Mesin penutup botol ini kemudian akan aktif untuk menutup botol yang telah terisi penuh. Setelah botol tertutup, conveyor belt akan kembali bergerak, membawa botol yang sudah terisi dan tertutup menuju akhir jalur. Proximity ketiga akan mendeteksi botol yang telah melewati mesin penutup botol. Nah, indikator penghitung akan menampilkan jumlah botol yang telah selesai diproses. Botol yang sudah selesai akan dibawa ke penampungan atau pellet. Oke, proses ini akan terus berulang untuk botol-botol berikutnya, hingga tombol stop pada kontrol panel itu ditekan. Oke, mungkin itu ilustrasi dari cara kerja atau sistem kerja filling mesin ini. Kemudian di sini ada kesimpulan. Sistem kontrol pneumatik pada mesin filling terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses pengisian cairan. Pemanfaatan udara bertekanan sebagai penggerak membuat desain mesin lebih sederhana dan higienis, sehingga cocok digunakan pada industri minuman maupun farmasi. Mesin ini juga mudah dikembangkan untuk skala produksi yang lebih besar. Namun, kinerjanya sangat bergantung pada kestabilan tekanan udara dan kondisi komponen. Masalah seperti kebocoran, sel yang aus, dan perubahan sifat cairan dapat mempengaruhi akurasi pengisian. Karena itu, diperlukan pemeliharaan yang rutin dan penyesuaian sistem kontrol agar hasil tetap konsisten. Secara keseluruhan, mesin filling dengan kontrol pneumatik tetap menjadi solusi yang praktis dan efektif bagi industri yang membutuhkan pengisian yang lebih cepat, efisien, serta terjaga kualitasnya. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya mengenai kasus dari sistem kontrol filling mesin. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan dalam penyampaian materi.
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.